السماوات والأرض منها أربعة حروف. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. Yang salah-salah kami hormati Pak RT Unggul Kelapa, Bapak Sudrajat, dan juga para sesepuh, para tamu undangan, para asatid, yakni Al-Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Salihuddin dan Ustaz Amirullah. Beliau berdua ini Ustaz saya ketika saya mondok di Jabal An-Nur Al-Islami. Ketika saya lagi bandel-bandelnya disetir. Nah, beliau ini lah Ustaz saya yang nyetir saya, yang suruh bending. Lama Ustaz selama surah Al-Baqarah habis saya lagi bending. Alif Lam Mim jadi betul. Kira-kira amal guys. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi ruhi asatid Ustaz Amir, Ustaz Salihuddin, maka saya tidak akan kenal siapa Tuhanku. Kalau bukan karena mereka berdua asatid, maka saya tidak akan bisa berdiri duduk di tempat ini menyampaikan kalimat-kalimat yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Adanya saya di sini, misalnya saya di sini karena berkat beliau-beliaunya. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dari seluruh hati yang paling dalam untuk asal saya yang tercinta. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fil ula. Karena dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan keimanan, kenikmatan ketakwaan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menggerakkan kaki kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah karunia dari Allah yang begitu besar, yang begitu agung. Satu kali langkah kaki kita menuju tempat mulia, dosa kita dihapuskan. Satu derajat kita diangkatkan. Masya Allah. Allah muliakan kita dengan Allah hadirkan kita di tempat ini. Alhamdulillah. Terus kita hadir di tempat yang mulia seperti majlis ta'lim ini, maka terus Allah angkat derajat kita. Inilah yang dinamakan, diceritakan, dikisahkan oleh Rasulullah, Raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-tamannya surga. Kalau kita masuk taman, kira-kira nyaman atau tidak? Nyaman. Tenang atau enggak? Tenang. Begitulah juga ketika kita masuk majelis taklim, taman dari tamannya surga, maka hati kita harusnya tenang, bukan gelisah gundah gulana. Kalau masuk masjid kok gelisah gundah gulana, itu tandanya seperti ikan yang mau bodar. Ikan mau bodar itu udah dia enggak ke dalam air, ke permukaan, tinggal. Iya, kalau iman kita masih bagus, bukan iman yang sudah mati, ketika masuk masjid kita aman, tenang, damai, tenang. Insya Allah kita semua seperti itu. Amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, membimbing, membina umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang kita rasakan pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk saling ajang silaturahim, saling menyambung tali persaudaraan kita
Di samping momen yang agung dan mulia, yaitu tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam. Kalau tahun baru Masehi, ya, kita rayakan dengan sebegitu rupa. Bagaimana dengan tahun baru Islam? Mengapa kita tidak rayakan dengan meriah? Ini adalah tahun baru Islam, tahun barunya kita. Maka dengan penuh kemuliaan dan kebanggaan dalam hati, kita rayakan. Dengan penuh izzah kita rayakan tahun baru umat Islam ini. Sejarahnya tahun baru umat Islam ini, kalau kita tengok lagi sejarahnya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menetapkan tahun baru Hijriah pada titik awalnya adalah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulangi lagi Bapak. Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan tahun baru untuk umat Islam. Penetapan awalnya adalah titik porosnya ketika hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu dari hijrahnya dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika dikaji oleh ulama, mengapa kok awalnya bukan ketika pengangkatan Rasul, atau bukan ketika Nabiullah melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi ketika hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Apa sih rahasia daripada pembuatan tanggalan pertama umat Islam ketika hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dikenal Korea, ternyata kemajuan, keagungan, kemuliaan umat Islam itu bermula ketika hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nggak ada Ibu ya, Bapak dong. Bapak sekalian, kalau kita lihat Islam dulu, negeri Arab itu diapit oleh dua negara adidaya, negara Persia, negara Rusia. Islam di sini ada negara Rusia, kayak Amerika kalau sekarang. Di sini ada Persia, Iran sekarang. Ya, Persia itu sekarang negara Iran. Kayak sekarang itu negara Rusia. Nah, negara Arab itu kecil, nggak ada apa-apa Pak, negara Arab. Yang ada cuma padang pasir kering kerontang. Kalau Kiai saya Kiai Muhammad Fatoni Syafi'i, beliau ketika ceramah tentang Mekah keadaan itu, cacingnya nggak hidup di sana. Cacingnya begitu terlalu, saking gersangnya di sana itu. Kalau di Indonesia lemparkan itu singkong tumbuh. Kalau di sana ditancapkan pohon mati. Itu ketika keadaan umat Islam ketika itu kering kerontang, nggak ada apa-apa. Yang buat populer terkenal hanya satu, ada Baitullah Ka'bah. Ada Baitullah Ka'bah membuat ia populer dan terkenal. Tetapi negara di sisinya sampai kanan kiri, Persia dan Rusia begitu besar. Begitu besar negara hidayah. Islam tidak, negara Islam, negara Arab tidak ditengok karena ya seperti itu. Sumber daya alam nggak ada, ya seperti itu. Tetapi ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, mulailah di sini Rasulullah terlihatlah perkembangan Islam begitu cepat. Ketika Rasulullah sampai Madinah, Rasulullah itu Pak, ya, ketika sampai Madinah, misi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Membangun apa? Masjid. Ini masjid, tempat kita ibadah, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Nanti dulu yang lain, sampaikan dulu. Yang pertama masjid. Tempat sentral umat muslim ketika itu adalah masjid. Tempat pembinaan umat masjid, pendidikan umat masjid, informasi umat masjid. Rasulullah ingin mengajak para jamaah, Rasulullah ingin mengetahui para jamaah di masjid. Maka kalau kita pengen Islam ini terus jaya, terutama di kampung kita ini, makmurkanlah masjid. Maka tidak heran kalau kita ini sekarang lagi down, lagi turun, karena masjid kita tidak makmur. Artinya makmur itu bukan bangunannya mewah, tapi isinya kosong, tidak. Akan tetapi bangunannya boleh mewah, tapi isinya penuh. Bangunannya boleh sedikit,
tapi isinya penuh. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti umat Islam itu akan menang. Sekarang umat Islam ini kita ini masih dihinakan oleh orang-orang kafir. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah kenyataan dan faktanya. Tetapi nanti umat Islam akan bangkit lagi. Tanda kebangkitannya ketika sholat subuhnya umat Islam itu sama banyaknya dengan sholat Jumatnya kita. Nah, kita cek nih. Kalau udah sholat subuh, sholat di sini kira-kira berapa kita? Benar nggak? Ada yang azan, dia yang sholat, dia yang imam. Udah berdua sama tiang ini. Nah, itu kalau belum penuh nih sholat subuh kita itu seperti sholat Jumatnya, maka belum ada tanda-tanda kemenangan umat Islam. Maka kebangkitan umat Islam itu ketika makmurnya masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah. Maka sekarang ini udah mulai nih orang Indonesia itu ada pikir subuhan. Motoran subuh-subuh, pengajian subuh-subuh pakai motor, konvoy gitu. Dari masjid ke masjid, setelah itu pengajian. Mulai, alhamdulillah ini perkembangan baik untuk kita di Indonesia. Semoga selalu meningkat dan nampak nanti perkembangan kemakmuran di masjid-masjid kita, terutama masjid beberapa ini itu dulu. Masalah masjidnya Al-Amin. Insya Allah masjid-masjid kita penuh, amin. Allahumma amin. Jangan kita masjid penuh. Kalau hari Jumat penuh, siapa yang datang hari Jumat bakal dapat beras 1 kilo. Oh, berapa? Oh, amin. Ada nggak yang kayak begitu? Yang sholat Jumat nanti ada amplopnya 50.000 peso. Ada nggak yang kayak begitu? Itu tidak masalah. Itu bukan yang salah. Dakwah termasuk dakwah betul. Tetapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya ketika tidak ada iming-iming seperti itu, kita tetap hadir. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, tetap hadir walaupun tidak ada iming-iming beras, iming-iming duit, amplop dan sebagainya. Kita tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, melaksanakan sholat waktu berjamaah di masjid. Inilah bukti dari keimanan yang hati kita hidup, tidak mati seperti matinya ikan di dalam air. Insyaallah setelah pengajian ini masjid-masjid penuh, amin. Tanpa harus beras-beras tapi ini Pak ya. Kalaupun ada beras itu adalah bonus tambahan. Alhamdulillah. Apakah kita hina? Tidak. Ini adalah tambahan bonus untuk kita semua. Apabila ada, alhamdulillah. Ini bentuk daripada dakwah juga sebenarnya. Terus yang dilakukan yang pertama tadi adalah membangun masjid dan memakmurkan masjid poros dan sentral umat Islam. Maka kalau kita pengen maju, ayo kita bangun masjid, kita makmurkan masjid kita, sentral umat Islam di masjid itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah adalah Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah kan ditinggalkan semua, sanak saudara, keluarga, sama harta bendanya ditinggalin semua karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah, gak bawa apa-apa, hanya membawa keimanan saja. Nah, Rasulullah ini tanggap, tahu masalahnya, problemnya sekarang umat ini adalah masih cerai-berai, masih musuh-musuhan. Ketika itu, bapak-bapak ya, umat Islam ketika itu masih terpengaruh oleh jahiliyah. Karena bertahun-tahun, berbelasan tahun, orang Arab itu musuhan aja, perang aja, rakyatnya gitu kan. Maka harus didamaikan ini, harus diperdamaikan antara umat ini. Kalau tidak, perang terus. Kalau perang terus, sikut-sikutan aja, enggak ada akunnya sama sekali. Oleh Rasulullah SAW, yuk kita persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yuk
Muhajirin, kamu bersaudara dengan Ansor. Muhajirin ini kamu bersaudara dengan Ansor yang ini dengan ini dipersaudarakan satu dengan satu yang lain. Sampai kisah fenomenal persaudaraannya Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dipersaudarakan. Kalau kita ketahui, sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah orang kaya, Pak. Saudagar, banyak duitnya. Tinggal duitnya semua itu di Mekah, nggak dibawa. Kalau sekarang enak nih, kita jauh nih, Lampung kan, tinggal semua di Lampung. Kita pengen hijrah ke Jakarta gitu kan. Pengen uang, transfer aja, transfer, masuk kan, selesai beres urusan. Tetapi pada zaman itu belum ada di transfer, ditinggal unta-unta, ditinggal kambing-kambing, ditinggal harta emas sudah ditinggal. Cuma yang bisa dibawa, apa yang bisa dibawa? Itu Abdurrahman Auf datang ke Mekah, datang ke Madinah, tidak membawa apa-apa, hanya membawa apa yang bisa dia bawa. Apa kekayaan berkelimpahan ditinggal. Akhirnya oleh Rasulullah dipersaudarakan Abdurrahman dengan Muhajirin, dengan Ansor yang kaya. Ini orang Ansor ini baik juga nih ternyata. Kata orang Ansor ini, wahai sahabatku Abdurrahman Auf, dia saya banyak harta, saya akan kasihkan, saya bagi harta ini separuh untukmu. Bahkan kalau kamu mau, wahai sahabat Abdurrahman, saya punya istri dua, satunya buat kamu. Istri mbak dibagi untuk saudaranya. Masya Allah. Di sini ada yang dua nih, dulu kan, baru satu. Satu aja ini juga ya. Ada pengen mau ada nggak ya? Tapi masih satu. Siap-siap kalau untuk ciri nggak ada ibunya, kalau ada ibunya bahaya ini. Nah itu Abdurrahman Auf ya, dari sahabat Ansor rela berbagi istrinya demi saudaranya Abdurrahman Auf. Begitu dahsyatnya ini, masya Allah, begitu dahsyatnya, sebab setinggi itu Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Begitu juga saudara-saudara sekalian, kita semua di sini, kalau kita pengen maju ini, kita harus saling bersaudara. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Kita ini saling bersaudara, Pak, walaupun tidak senasab, tidak saudara, tetapi kita bersaudara. Dan saudaranya kita dibangun atas agama lebih kuat daripada saudara-saudara dibangun atas dasar yang lain. Ada saudara itu dibangun atas dasar nasab, ada saudara itu dia berteman bersaudara dibangun atas dasar bisnis, punya kepentingan. Kamu tukang pisang, ya kan? Saya penjual, kita saudara kira. Kamu menyuplai pisangnya, saya yang menjual. Kita saling partner, bersaudara. Itu ada saudara seperti itu. Bagus. Ada juga saudara senasab, karena kakak adik, satu bapak, satu ibu. Ada, bagus. Akan tetapi di atas itu semua adalah saudara didasari oleh Islam, jadi lebih kuat. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan al-muslim seperti kal-jasad al-wahid, seperti badan satu umat. Kita ini seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu al-udwu, kalau satu badan ini sakit, encok, ketusuk duri lah. Kan? Di sini di kaki ketusuk duri, maka yang badan yang lainnya pun merasakan tidak nikmat, tidak enak. Seperti itulah saudara kita di rahimnya, saudara kita di belahan dunia yang lain yang merasakan penjajahan, pembantaian, semua tindak kriminal, saudara-saudara kita sebagai umat muslim di Indonesia juga merasakan sakitnya, perihnya saudara kita yang ada di sana. Di Palestina saudara kita diperangi, dizalimi perempuannya, dizalimi, diperkosa. Kita juga merasakan sakit daripada apa yang mereka rasakan. Itulah makna daripada satu jasad. Ketika mereka sakit, kita juga sakit. Ketika mereka menderita, kita juga merasa menderita. Maka apa
yang kita bisa perbuat, kita bisa bantu untuk saudara-saudara kita itu. Yo, yang punya harta bantu dengan hartanya, yang mempunyai tenaga bantu dengan tenaganya, mempunyai kekuatan jabatan bantu dengan jabatannya, yang hanya mempunyai kekuatan doa bantu dengan doa. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, bantulah umat sayyidina Muhammad di kulli makan, di setiap tempat. Bantu ya Allah, bebaskan ya Allah, menangkan ya Allah. Kita doa, doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata dari orang-orang mukmin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua poin ini. Yang pertama tadi kita makmurkan masjid, yang kedua kita harus bersatu. Kalau Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaah." Kamu sekalian, kata Rasulullah, kita semua ini wajib atas kita semua ini berjamaah, bersama-sama, bergotong royong, saling bersaudara, saling bahu-membahu. Fa inna yadullahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada bersama kebersamaan, ada bersama persaudaraan, ada bersama kekuatan gotong royong. Itu pertolongan Allah ada bersama kebersamaan. Maka jangan kita sikut-sikut lah, jangan kita senggol-senggol lah. Gak senang ada saudaranya yang maju, buka toko nih saudaranya. Waduh, buka toko lagi. Waduh, dia buka pesantren, dia majlis taklim, majlisnya besar, dia juga. Nah, ini yang namanya tidak bahu membahu, tidak saling sokong menyokong. Saudara itu harus saling bahu membahu, sokong menyokong. Harus sama-sama berjabat tangan, sama-sama untuk maju. Ketika Sayyidina Musa dan saudaranya Harun, Nabi Musa itu kayak dalam kisahnya Nabi Musa ketika masih kecil, kan? Nabi Musa itu diambil oleh istri Fir'aun, diambilkan di sungai, diambil oleh istrinya Fir'aun, diambil ke istana, dibawa ke istana. Lalu Nabi Musa ini oleh Fir'aun curiga, jangan-jangan dia ini bakal menghancurkan kerajaan kelak. Jangan-jangan ini dari keturunan Bani Israel. Maka saya akan bunuh dia, si Fir'aun. Kata istrinya, jangan. Coba kita tes si Fir'aun. Kita tes, kita kasih bara api. Kalau bara api ini dia tidak ambil, dibuang, dicampakkan, berarti dia ini adalah seorang yang berbahaya. Dia ini bukan orang sembarangan yang bakal menghancurkan kerajaan saya. Maka kita harus bunuh dia. Tapi kalau dia ambil, dia makan, berarti ini orang biasa saja. Oleh Nabi Musa yang masih kecil itu, diambillah api bara api itu, dimakan. Sehingga sini terbakar. Sampai beliau besar, beliau agak cedal, ngomongnya agak-agak lancar begitu. Nah, ketika itu beliau punya saudara dari Harun. Nah, Nabi Harun ini lebih lancar, lebih fasih ngomongnya daripada Nabi Musa. Dan beliau bersaudara. Di dalam kisahnya, "Syanashukku a'udaka bi'ati," kata dalam Al-Quran itu, kami akan perkuatmu wahai Musa dengan saudaramu, yaitu Harun. Kamu tidak bisa lancar berhadapan dengan Fir'aun berretorika, tetapi saudaramu lancar mampu berretorika, maka bawalah dia untuk memperkuatmu menghadapi Fir'aun. Dihadapi berdua, akhirnya dihadapi Fir'aun, kuatlah mereka. Ini artinya apa? Persaudaraannya yang begitu kuat. Yang tadinya lemah di dalam retorika bicara, yang satunya kuat dalam bicara, ketika bersatu maka dapat menghadapi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, kalau kita bersatu itu, insya Allah apapun bisa kita lakukan. Insya Allah. Itulah, maka mari kita bangun persatuan. Boleh kita jawab, boleh Pak. Boleh kita Sunda, boleh. Lampung boleh, Palembang saya boleh. Tetapi kita tetap disatukan dalam satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hilangkan semua etnis-etnis. Kalau kita satu, la ilaha illallah, hilangkan semua itu. Kalau kita satu, la ilaha illallah, mari kita saling membangun negeri ini, membangun agama ini, agama Islam. Semoga agama Islam tetap tinggi dan melambung tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang dapat meninggikan lebih dari tingginya Islam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga pada bulan Muharram yang mulia ini banyak kejadian-kejadian fenomenal yang begitu agung, begitu dahsyat. Pada khususnya tanggal 10 Muharram yang insya Allah akan jatuh pada Senin depan. Insya Allah 10 Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian yang istimewa. Dari kejadian yang istimewa ketika 10 Muharram atau disebut juga Asyura adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam itu pernah diusir oleh Allah dari surga karena memakan buah khuldi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kamu saya ciptakan dari tidak ada, lalu ada. Setelah engkau ada, engkau merasa kesepian. Aku ciptakan Hawa sebagai pendamping hidupmu. Diciptakan Hawa untuk kamu. Dan wahai Adam, makanlah engkau sesukamu di dalam surga, minumlah engkau sesukamu di dalam surga, pakailah kamu pakaian sesukamu apapun saja di dalam surga, terserah. Yang penting satu ada, jangan kau dekati pohon kunci. Itu aja. Satu ini kau langgar, maka keluar kau Adam dari sini. Nabi Adam memakan itu karena buruk rayu iblis. Dimakanlah oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Dikeluarkan. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga turun ke bumi. Saya pengen tanya, Nabi Adam itu kesalahannya satu. Berapa Pak? Satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Sementara kita Bapak sekalian, kesalahan kita berapa Pak? Banyak kayak kesalahan kita banyak, pasti banyak. Lalu kita pengen masuk surga, kira-kira ini nyambung gak Pak? Nabi Adam yang satu dikeluarin dari surga. Kita yang banyak kesalahannya pengen masuk surga. Ini kira-kira dalam logikanya nyambung atau enggak? Enggak nyambung. Tetapi Alhamdulillah kita ucapkan, kita punya Tuhan itu bukan Tuhan pendendam Pak ya. Kalau Allah itu pendendam, kamu ini banyak salah. Ini masuk surga enak apa juga? Oh udah sampai nyemplung neraka. Tapi Allah itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan pendendam, tapi Tuhan yang Raufur Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafur, At-Tawwab. Allah itu Maha Rauf pengasih, Maha Rahim pengasih, Maha penerima taubat. Wahai anak Adam, anak cucu Adam, betul engkau banyak salah, tetapi ampunanku lebih luas. Betul engkau banyak hilaf, tetapi ampunanku begitu luas. Engkau bersujud, menangis, beringat air mata meminta ampun kepadaku, aku senang gembira melihatmu. Engkau bertobat kepadaku, aku senang gembira melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya, di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, setiap harinya Allah itu akan menyambut orang-orang yang berdosa pada malam hari. Innallaha yabsutu yadahu liyatuba musibun nahar. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musibun nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan kasih sayangnya bagi orang-orang yang berdosa pada malam hari. Bagaimana gitu kan? Judi gitu kan? Cekik gitu kan? Mati membusuk gitu kan? Malam hari ini kita berdosa. Allah pada siang harinya membentangkan rahmatnya. Agar ayo yang judi tadi tobat dulu. Jangan judi terus setiap hari. Nah, yang siang juga. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musibun nahar. Allah membentangkan taubatnya, pintu rahmatnya bagi orang-orang yang berdosa di siang hari.
siang hari nyopet, nyuri. Allah tentangkan taubatnya pada malam hari. Ayo sini kembali kepadaku, tobat, kembali kepadaku, tobat. Berhenti engkau berbuat dosa, berhenti engkau berbuat maksiat. Sekarang berapa umurmu? Berapa, Pak? 60? Kalau masih banyak, umurnya udah lanjut, berarti semakin berkuranglah masa kita hidup di dunia ini. Maka ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu aib, itu tercela, tobat mau udah tua kok baru tobat? Jadi kan kalau orang tadi enggak tercela. Selama ruh masih di dalam kandung jasad kita, belum nyampe ke tenggorokan sini, malam yugargir kata dalam sabdanya Nabi, itu masih diterima tobat kita. Selama matahari belum terbit timur, kebalikannya, itu masih dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama itulah, mari kita tidak bosan-bosan untuk bertobat. Saya nyemplung lagi dalam kemaksiatan, tobat lagi. Besoknya nyemplung lagi, tobat lagi. Besoknya nyemplung lagi, tobat lagi. Inna Allah la yuhibbu hatta tamal. Allah tidak bosan-bosan menerima tobatmu hingga kamu bosan. Artinya apa? Kita terus berusaha untuk memperbaiki diri dengan tobat. Tapi ada satu catatan, jangan mempermainkan Allah. Saya maling aja, saya joget aja, nanti kayak tobat gitu kan. Nah ini namanya mempermainkan Allah. Enggak boleh. Yang diterima tobatnya, kita melakukan sesuatu karena bukan diniatkan sebelumnya. Tergelincir kita dengan dosa dan noda, tidak. Lalu kita tobat, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Saya melihat sesuatu yang buruk, saya melihat sesuatu yang tidak boleh, yang diharamkan oleh Allah. Saya minta ampun kepada ya Allah. Nah, tidak direncanakan. Ini ada film bagus nih kan? Ada film, Masya Allah nih, kagutan kan? Kita lihat, ini terlihat dulu, enggak begitu. Tapi dia tergelincir dalam dosa, lalu dia tobat, itulah yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah dosanya. Amin. Allahumma amin. Sehingga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada 10 Muharram juga banyak kejadian-kejadian. Tadi Nabi Adam diterima tobatnya Nabi Adam, dan juga diselamatkannya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun la'natullah alaih. Nabi Musa dikejar-kejar dengan Fir'aun dan batu talanya, lalu Nabi Musa membelah Laut Merah yang ada di Mesir, menyeberangi Laut Merah, diselamatkan. Itu ada pada 10 Muharram. Jadi Fir'aun itu kan nama kerajaan dari kerajaan Mesir. Ada Fir'aun Fulan, banyak. Jadi nama rajanya adalah Fir'aun. Nah, Fir'aunnya Nabi Musa itu Fir'aun siapa lagi? Ada lagi kan? Ini presiden 1, 2, 3. Oh, generasinya. Nama Fir'aunnya ketika Nabi Musa 2. Itulah
besar tinggi gitu kan, kalau di Mesir itu dimumi kan beliau itu kan, dibalsem, diabadikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di nunajjika bibadanika, kami selamatkan badanmu untuk sebagai ibrah orang yang setelahmu. Jadi Fir'aun itu selamatkan badannya, awet badannya, ada bentuknya di Mesir sampai sekarang. Supaya apa? Kita ibrah. Bukan pakai nih Pak. Cekrek. Nah, sama Fir'aun nih, kan? Itu kan bangga hitam sekali. Kita ngambil ibrah. Kalau kita sewenang-wenang, zalim di muka bumi ini, maka kita bakal jadi seperti Fir'aun. Orang dalam riwayatnya itu nggak pernah sakit. Mana ada seorang nggak pernah sakit kecuali. Maka dia ngaku Tuhan. Riwayatnya juga nggak pernah buang air, nggak pernah BAB. Oh, mana ada gitu. Maka dia saya Tuhan. Oh, seperti itu. Fir'aun. Orang yang kayak begitu jadikan pelajaran untuk kita semua. Kalau kita beramal, kita zalim kepada umat Islam, kepada umat ini, maka kita akan jadi seperti Fir'aun. Kita itu Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram, ketika 10 Muharram diselamatkan dari kejarannya Fir'aun dan para kutala. Udah ada ahlinya Pak. Karena dulu juga nggak ada listrik. Nah, datang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fir'aun. Nah, pada tanggal 10 Muharram inilah Nabi Musa alaihi salatu wasalam diselamatkan oleh Allah dari kejarannya Fir'aun laknatullah alaihi. Dan juga kejadian pada tanggal 10 Muharram yang lainnya adalah ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam diberikan kerajaan yang begitu agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu Bapak ya. Nabi Sulaiman itu mempunyai kerajaan yang begitu besar. Belum ada kerajaan yang menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu meminta kepada Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah aku kerajaan yang mana kerajaan ini besar, aku yang keagungan ini tidak diberikan kepada orang lain kecuali diriku. Kita tahu dalam cerita Zulkarnain dan Alexander the Great, kalau orang Barat menyebutnya, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan. Itu beliau dari Masyriq wal Maghrib, timur barat, mempunyai kekuasaan timur barat, si Zulkarnain. Kalau orang Barat menyebutnya Alexander the Great. Dan kerajaannya Zulkarnain ternyata masih kalah dengan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu mempunyai kerajaan dari bangsa manusia pasukannya satu, dari bangsa jin juga ada, dari hewan-hewan juga ada, sampai angin pun turun kepada kerajaannya Nabi Sulaiman. Dahsyatnya Nabi Sulaiman, masya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak takabur, tidak kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kisah Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya membentang begitu dahsyatnya, manusia, jin, hewan, rapi baris kan. Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya lewat. Ketika itu ada semut Pak, ada semut. Pikirkan semut. Nabi Sulaiman paham bahasa hewan. Ngomonglah semut itu. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlatu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai teman-temanku semut, ayo masuk ke sangkar. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kita dan mereka tidak mengetahui. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Masya Allah.
Tersenyum Nabi Sulaiman, tersenyum bersyukur. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhan. Liyabluwani, Allah puji diriku. Ashkur atakkur. Apakah saya menjadi orang bersyukur atau saya menjadi orang yang berhormat? Ini yang saya garis bawahi. Nabi Sulaiman begitu dahsyat di kerajaannya, enggak takabur. Bukan bilang ini kerajaan saya, ini dari hasil pekerjaan saya. Tapi beliau bilang, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Begitu juga Pak, kalau kita dikasih karunia, dikasih anak pintar-pintar, anaknya ke Turki kayak Pak Mardi kan, bilang itu milik Pak Mardi. Bilang hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Kalau bilang anak pergi, nah nanti timbulnya takabur. Ada contoh yang takabur juga ada. Haman itu adalah arsiteknya Fir'aun. Punya sejoli juga namanya Qarun. Itu orang yang terkaya ketika itu. Sampai kekayaannya itu begitu dahsyat. Kunci pembendaraan kekayaannya diangkat oleh 7 orang kuat-kuat untuk membuka pembendaharaannya. Nah, ketika dipuji-puji, dia bilang, hadza min amalin indi. Ini dari hasil kerja kerasku. Ini gue yang menghasilkan. Dia tidak nisbatkan itu kepada Allah. Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya semua ke dalam bumi. Tetapi yang benar, kalau kita diberikan karunia ilmu, diberikan karunia harta, diberikan karunia apapun itu, maka kita ucapkan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan ketika 10 Muharram, Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang dahsyat. Subhanallah. Banyak lagi nabi-nabi yang mendapatkan peristiwa-peristiwa yang pada 10 Muharram. Kalau dijabarkan satu-satu, tidak panjang ini. Kira-kira. Kita ambil inti-intinya aja. Ketika itu Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh dari banjir bandang yang menimpa umat ketika itu diselamatkannya ketika 10 Muharram mendarat di Gunung Judi. Ketika 10 Muharram. Ketika itu Nabi Nuh ini misalnya berdakwah kepada kaum yang membakar, kaum yang durjana,